semuanya, makasih yang udah mampir ke channel YouTube gue dan makasih yang udah like, subscribe. Kemarin tuh balik lagi ke channel Balita, bacot ala Vita. Dan sorry banget nih, kemarin maksud gue Balita lagi. Dan ada juga beberapa yang udah nanya, kapan nih review film? Tenang, bentar lagi gue akan review film buat kalian. Nah, oke, gak usah berlama-lama. Balita seperti biasa nggak pernah sendiri, gue akan panggil bintang tamu untuk temenin gue bahas atau review sesuatu. Gak usah berlama-lama, yuk kita panggil pakai sisir. Ya ampun. Pantas sisir cacar gak ada mana? Lu pakai sisir gituan? Iya, di rumah gini lah. Pantas nih kok sisir di sini. Ya udah gak usah berlama-lama lagi. Kenapa nih? Iya. Kayak biasa toh, ngapain lagi? Gak usah drama. Apa dong? Kali ini gue pengen bahas sesuatu yang konon katanya. Nah, jadi balik. Katanya konon. Nah, konon katanya ini tuh yang paling serem. Paling serem nih. Lu bosan gak sih bahasnya serem-serem? Tahu. Takutnya kalau lo bosen berarti yang lain bosen nih, atau emang dia suka banget sih sesuatu yang serem-serem. Aku suka yang serem-serem. Spesialis. Suka banget serem-serem. Kayak nggak usah berlama-lama. Lo tahu ini gak? Kuyang. Ini yang tangannya di belakang. Kayang. Oh, kayang. Kalau udah makan kuyang. Kenyang. Itu yang ada di langit. Kuyang-kuyang. Apa? Layang-layang, jauh banget, Abdullah. Nah, kali ini gue pengen bahas kuyang, Toy. Kuyang? Ini apa ya? Kuyang itu merupakan siluman berwujud kepala manusia. Iya. Nah, tapi isi tubuhnya tuh menempel, jadi kayak kepala, jeroan ini, leher, kepala, terus jeroan gitu, tapi nggak ada badan. Khusus 13 jari. Iya, nggak ada badan deh, pokoknya dia nggak ada badan, nggak ada kaki, cuma kepala dan isi perut terbang aja kayak gitu. Oh, dia terbang, kirain jalan. Kalau kita kan khusus 12 jari, nggak tahu dia berapa belas jari. 13. Nah, bisa jadi 15. Oh, 15. Ya kan? Nah, jadi tuh dia terbang mencari darah atau sih mencari bayi atau darah wanita yang habis melahirkan. Berarti dia nungguin di depan rumah sakit apa rumah bidan? Gak ngerti deh gue, pokoknya dia terbang, pokoknya ada mungkin kayak ada wanita yang habis melahirkan, lalu dia tuh ya dia ngincer yang kayak gitu, bayi atau wanita yang melahirkan. Iya. Kayak gitu. Nah, kuyang itu sebenarnya adalah manusia nih. Iya. Oh, manusia. Iya, dia tuh manusia atau wanita yang menuntut ajaran atau menganut ilmu hitam. Iya. Nah, gue sempet dengar mitos. Jadi ada orang yang ngadut ilmu hitam supaya memperoleh kehidupan yang abadi. Kayak gitu. Nah, dia tuh ceritanya dapat pantangan dilarang makan daging selama 40 hari. Nah, dia makan apa dong? Nah, terus dia melanggar pantangan tersebut. Iya. Akhirnya dia jadi dikutuk atau mendapat ganjaran jadi kuyang yang dia harus mencari darah orang yang habis lahiran, darah manusia deh, supaya bisa melanjutkan hidupnya dia, supaya memperoleh hidup yang abadi. Oh, sebenarnya ini manusia ya? Iya, dia tuh sebenarnya pengen menganut ilmu hitam ini supaya dia bisa hidup kekal abadi kayak gitu. Lu pengen kayak gitu gak, Toy? Nggak mau. Udah, kita mah ada masanya deh ya. Jangan yang aneh-aneh deh, udah. 70, 60 nggak apa-apa. Yeah. Nah, terus jadi gini, di berbagai di Indonesia tuh nama kuyang ini namanya beda-beda. Apa tuh? Di setiap tempat namanya beda. Maksudnya di tempat misal di Indonesia nih. Nah, contoh nih. Di Indonesia tuh ada 3 tempat yang mempercaya adanya kuyang ini. Pertama, di Sulawesi. Tahu nggak namanya apa? Mereka menyebut nama kuyang ini apa? Pok-pok. Iya, pakai bayi. Popok. Kan. Gila, serem banget. Namanya Pok-pok. Sabar, Fit. Itu Pok-pok. Oh, sabar. Oke. Pok-pok ya. Kesel gue lama-lama. Udah nggak usah bikin video lah, ribet ini, kesel gue. Saya undur diri. Nah, kenapa dinamain Pok-pok, lu tau nggak? Kenapa?
karena nama suara hantu tersebut seperti orang yang sedang berciuman. Gila, setan. Emang lu berciuman? Enggak. Gila lu. Kagak pernah. Suaranya kayak pok. Itu beda. Oke, gini lah, tapi gak ada bunyinya gitu. Kayak gitu kali ya. Pok-pok lah. Nah, bahasa Korea ciuman tuh kebetulan banget nih. Bahasa Korea yang ciuman tuh ternyata tuh pok-pok. 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 Gitu, pok-pok. Pok-pok. Nah, pok-pok. Ayam. Pok-pok. Oke, bercandain lagi nih nama setan nih, bercandain. Gila lu ya. Sekali lagi jangan kesini. Nah, udah gitu ada lagi. Yang kesini lah toy, gue sendirian lu gila. Sulawesi kan? Iya. Tiketnya jauh mahal. sih. Ntar Ya PSBB, lagi pada corona kagak boleh. ngincar kita ya 1 bulan yuk. Nah, terus di Sumatera namanya Palasik Kudung. Palasik Kudung. Palasik. Sekarang tuh di Jakarta tuh harus pemakaian palasik di belanja-belanja gitu harus dikurangi. Sekarang udah dikurangin palasik. Berapa? Pasti. Itulah pokoknya Lu ada. nggak ngerasa ingin meninggalkan video ini? Mau, tak ada. Nggak kesel gantian kesel gitu? Palasik ya. Ya namanya tuh Palasik Kudung. Nah, lebih menakutkan dari kuyang katanya. Diyakini dapat memangsa korbannya hanya dengan tatapan mata. Si palasik ini bisa terbang. Iya, palasik tuh bisa terbang. Bukan bisa ditenteng. Plastik. Oh ya udah. 200 perak ya Bu ya. Udah enggak, sekarang mau dibayar juga nggak mau dia. Nggak mau, Iya. gila sombong banget. Belagu banget. Nah, palasik tuh dia bisa memangsa korbannya toy hanya dengan tatapan mata. Jadi kayak Gini. tatap mata ojan. Tatap mata udah. Terus lu bisa dimakan. Kayak Venom. Oh, kayak dihisap ke mata nih. Iya. Mati kamu. Mati kamu. Nggak mati diketok. Mati kamu. Pakai badannya. Kok kayak wewe kayak tete anjir. Itu wewe gombel. Nah, terus di Bali mungkin lu pada tahu kali ya hantu yang udah legend ini sampai. Bali apa namanya? Kalau di Bali itu namanya leak. Leak. Acu. Itu ingus. Itu leak. Nah, di Bali itu dikenal sebagai sosok penyihir yang mendalami ilmu hitam, gak hanya berwujud sebagai kepala terbang. Kayak barongsai gitu. Tapi dia memiliki tangan, mata bulat melotot dan gigi runcing. Jadi kayak mungkin kan itu suka dia dipertunjukkan. Kalau lu ke Bali, leak singa gitu ya bentukannya. gak ngerti dia pokoknya acak-acakan gitu dia Ntar rambutnya kita kasih panjang lihat ya. terus kayak giginya runcing. Gua juga penasaran. Kalau cari leak Bali tuh pasti gampang banget deh. Nah, di luar negeri juga ada nih. Wah. Kuyang ini di luar negeri juga ada, nggak cuma di Indonesia. Tiruan apa beda? Enggak. Nama sebutannya aja beda. Ya udah. Nama sebutannya di beda. Penasaran nih, apa nih? Nah, di Thailand, balik lagi nih ke Thailand, Thailand ke negeri Kapun Kap, Sawadika. Ayo, namanya apa Ibu? Namanya adalah Neng Naka. Neng Naka namanya. Neng Naka atau Krasui. Krasui. Cantik. Ayo lah. Itu pokoknya nama Thailand. Nah, makhluk ini suka memangsa mayat atau kotoran manusia dibanding darah perempuan hamil. Gak ngerugiin. Ya lumayan sih buat nggak usah bikin sepiting dah. Iya di bawahnya gitu. Iya langsung aja. Ya tapi lu bayangin dia lu pup di bawah lu dia. Iya. Lu boro-boro bisa pup anjir lu kejang-kejang. Lu masih merem dulu. Buruan. Udah gua merem aja gua merem. Bah dia nungguin nih pasti. Nungguin di depan lu. Kagak ada. Gila nggak ngerti deg-degan gak anjir. Nah, terus di Malaysia namanya penanggalan 1, penanggalan 2, nanggal 3, terus nanggal 4 hari Minggu libur. Ya pokoknya kita tunggulah tanggal akhir 31 nanggal. Ya itu senang banget deh penanggalan di akhir bulan tuh kita senang banget. Gajian. Ya udah kenapa ini dia setan? Tuh mirip seperti kuyang di Indonesia. Jadi kalau yang di penanggalan yang di Malaysia tuh mirip kayak kuyang yang di Indonesia. Mirip kuyang. Kenapa mirip kan? Pokoknya dia tuh kayak kuyang. Kalau yang di luar negeri, kalau yang di Thailand kan mirip. Pokoknya dia memangsa kotoran manusia kan. Sama mayat hidup kan? Mayat hidup. Sama mayat bener. Gak hidup mayat mati. Mayat lah. Jadi semua memangsa mayat sama kotoran manusia. Nah tapi kalau di Malaysia itu sama kayak kuyang yang kita, dia memangsa bayi. Masih aja dia bisa ada kayak begitu, ya Allah. Siapa tahu mirip. Nah terus
apa namanya, kalau yang di Malaysia penanggalan tuh benar-benar mirip kuyang, dia tuh ngincer bayi sama bayi. ngincer darah wanita yang habis melahirkan kayak gitu. Oh, darahnya masih ada gitu ya. Gak ngerti deh ya gimana lo Bedanya pernah gimana lahirin sih? sumpah. Nah terus kalau ada lagi nih di Filipina, namanya sama. Kalau yang di Malaysia kan penanggalan, tapi kalau yang di Filipina itu namanya mananggal. Mananggal. Kamu jangan pernah mananggalkan aku ya, please. Iya. Itu kemarin aku habis makan itu nasi mananggal. Udah kita skip aja. Nasi jagal. Buat kalian yang tinggal di daerah Tangerang pasti udah tahu banget nih nasi jagal. Jadi itu lumayan, harganya juga affordable banget. Harganya tuh cuma 12.000 udah bisa makan. 12.000. Ya 12.000. 15.000. 12.000. Oh, 12.000. 12.000. Kalau itu nambah kemarin. 12.000 kemarin kita kulineran ke Tangerang ya, Pasar Lama. Buat anak Pasar Lama kemarin kita ke sana. Buat orang Jakarta yang pengen cari food street di mana, kalian bisa ke Pasar Lama, di situ banyak banget makanan. Terus ada sop durian enak ya. Bukan sop durian, apa sih, es durian. Es durian enak. Nah, di pinggir kali Pasar Lama, kalian cari deh situ deh. Oke, kita back to topik. Oke. Nah, di Filipina namanya itu mananggal atau wakwak. Wakwak gung. Wakwak gung, nasinya si jagung. Ayo, kayak masuk dia main gitu. Nah, terus dia tuh merupakan sosok hantu terbang lengkap dengan badan tapi tanpa kaki. Tanpa kaki, tangannya ada dong. Jadi lengkap tapi nggak ada kaki. Buat ini, buat ngarah, buat terbang. Itu udah beda topik itu yang kemarin ya. Nah, kalau ini dia badan terbang tapi nggak pakai kaki. Iya. Kayak gitu. Gini terbang. Iya terbang. Gini dia. Kayak itu. Gini dia. Green snake. Hah? Green snake. Snack ular hijau. Iya, ular hijau. Oh, gua nggak. Itu apa hubungannya itu? Sama kan terbang. Nah, terus buat kalian yang ketemu kuyang, kalau lu ketemu kuyang bakal takut atau enggak gimana? Ini ketemu kepala tapi ada organ doang. Aku nyari badannya, udah badannya mana? Di ruangan biologi. Yang itu. Kalau aku sih nanya, badannya mana biar aku cariin. Lu boro-boro nanya, ya lu ketemu aja udah kejang-kejang anjir. Kepalanya masih hidup kan? Aku satin. Gue takut. Buat kalian yang ketemu sama kuyang, kalian nggak usah takut. Di sini ada tips untuk menghadapinya. Kalian menggunakan sapu ijuk. Iya, atau kalian memukul perabotan rumah seperti panci, wajan dan lain-lain. Ya. Nah, nanti dia katanya sih akan pergi. Jadi kalau yang tinggal. Berarti dia punya kuping ya? Ya maybe. Pokoknya dia takut sama itu deh. Gue nggak ngerti kenapa dia takut. Tapi kalian kalau pokoknya jadi berarti di rumah tuh harus ada sapu ijuk dan perabotan kayak gitu. Nah, untung gue punya anak kos yang punya perabotan, jadi kayak gue agak lumayan aman lah. Ya lumayan aman lah ya. Gue takut tetap aja sih boro-boro mau ngambil ya. Pas dia ada juga tuh solusinya gue bingung, dia udah buyar. Ibaratnya gue udah pingsan dulu, udah gue pura-pura mati, ibarat 3 meter gitu. Perabotannya jauh lagi. Iya. Nih dia di deket perabotan gue lagi. Berdiri. Tapi kalau emang dia kayu berarti berarti wanita yang melahirkan. Mau melahirkan. Ya. Aduh, masih jauh ya kakak-kakak semuanya. Oke, gitu aja Toy. Kita bahas tentang kuyang. Siapa tuh ada yang ketemu gitu temennya. Oh iya, buat kalian yang udah pernah ketemu kuyang atau tahu lebih banyak tentang kuyang dari kita, pokoknya ajarin kita lah buat jauh. Enggak, bukan kalian itu aja, nggak usah ngajar kita apa-apa, kita juga nggak mau ketemu. Kita nggak mau ketemu. Udah takut banget. Nah, kalian punya pengalaman di share aja di kolom komen kalian, atau ada yang lebih tahu tentang kuyang. Dan kalian kalian share aja di mainan mereka gitu. Kok mainan sih Toy? Biologi lo kira? Siapa tahu. Kalian itu tulis aja di komen. Soalnya kita juga pengen tahu jadinya. Atau ada hal yang kita nggak tahu dan kalian bisa kasih tahu. Atau kita dapat info lebih banyak. Atau info kita itu salah, kalian bisa kasih tahu. Oke? Sekian video ini. Buat yang suka boleh di subscribe, di like, komen, dan share kemana aja. Diklik tombol notifikasinya. Situ nih. Di situ. Oke, see you next video. Bye bye.